Ciao, balik lagi sama Cici Receh. Kali ini kita akan jalan-jalan, tapi bukan traveling pakai receh, bukan ngehotel juga. Hari ini kita akan ke Bantar Gebang. Hari ini kita akan sedikit bermain-main dengan sampah. Kita akan lihat gimana penimbunan dan gimana pengolahan sampah di daur ulang di sana. Gimana pemilahannya, karena kita bisa belajar bersama-sama untuk reduce, reuse, dan recycle gitu. Nah, aku kebetulan diberi kesempatan untuk mengikuti AKBIS atau Akademi Bijak Sampah oleh Body Shop. Jadi sebelumnya Body Shop sempat nge-challenge semua TBS Babes untuk bikin konten tentang Bring Back Our Bottle, yaitu kegiatannya Body Shop yang sebenarnya sudah sangat rutin dari dulu. Jadi dari dulu banget, awal-awal aku baru pakai Body Shop juga udah dibiasain itu. Karena lumayan ya, jadi aku suka ngambilin packaging punya mama, punya tanteku yang udah habis, yang belum dibuang gitu. Kayak sini aku aja yang bawa, aku bawalah ke store Body Shop. Jadi aku dapat poin, bisa dipakai belanja, bisa tuker hadiah. Nah akhirnya aku sharing pengalaman itu di Instagram tentang seberapa dekat gitu. Jadi sebenarnya nggak tiap hari sih, tapi kayak setiap kita pakai produk pasti akan ada packaging yang perlu dibuang kan kalau udah habis produknya ataupun kalau udah kadaluarsa. Nah tapi itu kita nggak nyadar gitu, kadang-kadang dibuang asal aja padahal kita nggak bisa mengolahnya dengan lebih baik. Nah makanya kalau kita sendiri nggak bisa ngolah, ya udah akhirnya kita serahin lah balik ke store-nya. Karena store-nya ini kebetulan Body Shop kerjasama dengan beberapa yayasan. Ada dengan Waste for Change, itu yang kemarin membawa aku bersama Body Shop untuk trip ke AKBIS. Terus ada dengan Yayasan Buddha Seci juga, dan ada banyak yayasan-yayasan lainnya gitu. Nah kebetulan banget aku pengen sharing ini karena jujur dari trip ini sangat membuka mataku tentang gimana sih dampak dari apa yang kita pakai terhadap masa depan kita, dan gimana dampak apa yang kita treat, kita ngelakuin apa aja ke masa depan akan seperti apa. Karena itu jujur pedih banget sih dampaknya. Jujur aku ngelihat, mungkin video ini udah sering kalian lihat, video dimana ada turtle atau penyu yang hidungnya, aduh perih banget ya kalau ingat. Hidungnya tuh tersumbat, pertamanya dikirain itu some sort of jamur atau apa, kotoran atau semacam bukan ilalang ya, semacam binatang yang merugikan untuk mereka. Tapi ternyata pas ditarik dan itu nangis penyunya, bayangin ya, binatang bisa nangis, bayangin, sampai berdarah banget. Ternyata pas ditarik dan dibuka itu adalah plastic straw gitu. That's why aku juga sekarang sangat-sangat mengusahakan untuk kalau pergi itu nggak pakai plastic straw, tapi aku udah bawa stainless straw kemana-mana, even bawa sumpit, bawa sendok, garpu juga. Sampai emak gue heran kayak, sekarang aja lu bawa piring sama sendiri deh, piring sama mangkok gitu. Tapi bener teman-teman, jadi kayak aku benar-benar merasakan kayak, mungkin kelihatannya kecil ya, kayak kita satu orang, tapi kalau semua orang melakukan hal yang sama, we can make a better future. So here we go, our trip to Bantar Gebang. Jadi kita khusus melayani 12 kecamatan yang SKPD di Kota Bekasi. Berapa sih luasnya pembuangan TPA Bekasi? Kita 21,5 hektar, terbagi kantoran, jalan, pas. Berapa zona yang ada? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. 5 itu terbagi A, B, C, D, zona 6, zona 7. Berapa volume sampah yang dibuang di Kota Bekasi? Dari jam 7.30 sampai jam 20, kurang lebih antara 700 sampai 900 ton per hari. Berapa armadanya di Kota Bekasi? Semua itu ada 280 unit, terbagi 3 jenis kendaraan. Satu, volumenya rendah, amrol. Kedua, dump truck. 3, Ranger. Ada yang matte dan ada yang glossy. Yang foundation jujur aja aku glossy. Siap banget. More than ready to go. Udah pada pakai. Nggak kelihatan. Pakai sepatu boots ternyata susah guys. Ini covernya
kasihan soalnya jalan terpulang bau nggak tapi dari jam 5 subuh sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 5. Ini masih zona 3. Zona 3 ini luasnya 1,4 hektar. Kita foto lagi, Pak. Kita foto lagi, Pak. Next stop, sekarang lagi di tempat pengolahannya. I will show you guys around di sini kayak gimana. Sebagai pengetahuan, plastik Yang lagi dikenal tadi kita benar semua? Yeay! Flies atau tentara lalat hitam kayak gitu. Nah, aku mau jelasin yang untuk open windrow composting dulu. Setelah disortir sama tim operator di sebelah sana, kemudian sampah organiknya akan dicacah di sini. Setelah dicacah, Rafa ini baget. Takut ah. Nah, Itu tempat cacahnya. Ini kompos yang udah jadi. Ini tempat ayaknya. Udah selesai turnya. Ikut menyebarkan bahwa ya sampah itu begitu mengerikan ya. Kalau tadi nggak lihat dikumpulkan oleh warga Bekasi, luasnya hanya 20% dari sampah warga DKI Jakarta. Teman-teman bayangin dari 21 hektar tiba-tiba di Bantar Gebang yang luasnya lebih dari 120 hektar. Jakarta, Provinsi DKI Jakarta itu bisa membangun satu Candi Borobudur dalam waktu hanya 2 hari. Jadi kalau setahun 365 hari ada sekitar berapa Candi Borobudur tuh? 170, 180 lah ya. Oke teman-teman, gimana setelah kalian ngeliat tripnya? Jujur aku kaget karena tumpukan di sana sampahnya sangat banyak, yang sangat tidak aku tuh nggak pernah ngebayangin kalau ternyata ada tumpukan sampah sebanyak itu dan seberbahaya itu. Karena sampah ditumpukin itu ada CO2 di dalam situ, ada gas metan di dalam situ, yang ada gas-gas yang berbahaya, yang mana kalau kebuka bisa jadi kebakaran, bisa jadi segala macam. Makanya kalau ada yang beritain mungkin kebakaran karena pemulung yang ngerokok, ya mungkin bisa terjadi itu, tapi bisa juga karena adanya gas di dalam situ. Nah sekarang kita sedang mengusahakan oleh pemerintah itu gimana caranya supaya gasnya ini bisa dikeluarin dulu. Habis itu barang-barang sampahnya juga coba di recycle dulu gitu kan, supaya lebih dimaksimalin, karena memang space-nya udah segitu doang dan udah mau habis gitu teman-teman. Kalau misalnya di Bantar Gebangnya udah nggak bisa nampung, sampahnya mau dibuang kemana? Dan kemarin yang sangat bikin aku terenyuh adalah ketika di sana ada rumah ya, jadi pemulung itu tinggalnya di sana juga. Aku pikir mereka kayak kita yang datang ke sana cuma buat kerja, tapi enggak, ternyata mereka tinggal di sana. Yang kalinya tuh bener-bener hitam banget. Aduh aku sedih banget nih ingetnya. Kalinya tuh bener-bener hitam, yang air hitam. Kalau kalian tahu Kali Trisakti, Kali Grogol, itu jauh lebih pekat hitamnya. Aduh. Terus aku lihat di situ tuh ada ayam. Ya ayam gitu, literally ayam hidup. Mungkin kayak oh ya ayam nggak apa-apa, binatang. Tapi sebenarnya dia kan juga makhluk hidup yang butuh hidup dengan layak gitu. Yang bikin lebih pedih lagi adalah aku ngelihat rumahnya itu benar-benar kayak dari triplek ditempel. Bayangin ya, triplek ditempel. Bandingin sama rumah kita yang kokoh, yang bersih, yang kadang kita nggak jaga gitu. Tapi ini mereka rumahnya dari triplek ditempel, yang bawahnya itu bukan alas yang cuman tanah, tapi alas bawahnya itu sampah gitu. Kayak kebayang nggak sih kalau kita tinggal di situ kayak gimana? Kebayang gak sih kalau kita jadi mereka gimana? Kebayang gak mereka loh yang selama ini mengorbankan. Mereka juga gimana ya, mereka memang cari duit di situ, tapi kayak kalau nggak ada mereka, we got nothing man. Kalau nggak ada mereka, kita yang ada di situ, kita yang kayak di rumah bertumpuk dengan sampah dan barang-barang yang nggak kepake gitu. Dan ada anak kecil, jadi nggak cuma orang dewasa gitu, ada anak-anak, mereka main, mereka lari-larian di atas sampah, nyeker. Kayak man, I can never imagine my position, me living in their position gitu. Kayak
it's gotta be hard. Karena jujur aku orangnya tuh bukan yang kayak bisa bermain dengan kotor-kotor gitu ya. Aku agak little jijian orangnya. Jadi kayak kalau ada kotor dikit I really hate it. Dan aku ngebayangin mereka setiap hari main di sekitar sampah gitu. Gimana mereka dapetin air bersihnya ketika sampahnya tuh udah numpuk, udah nyatu sama air, nyatu sama tanah, terus berarti air mereka udah nyatu sama kotoran dong. Gimana air bersihnya, gimana kesehatannya? Kayak gue yang tinggalnya di rumah biasa, ya not the best tapi rumah biasa, dan punya penyaluran air yang bagus gitu, maksudnya layak tinggal, bisa mendapatkan akses ke air mineral yang bagus juga, itu aja kayak masih suka sakit kan, kayak flu lah, demam lah, apa segala macem. Apa kabar mereka gitu, gimana kesehatannya? Gue sih mikirnya ke situ aja, kayak karena jujur gue sangat sensitif dengan isu kesehatan. Jadi kayak kalau misalnya ngeliat yang kayak gitu, jadi kayak gimana ya, mereka setiap hari minum vitamin gak ya? Tapi gimana minum vitamin buat hari-hari aja, mungkin buat makan tuh susah gitu. Yang kayak itu bener-bener kayak aduh gimana ya. Terus kayak itu anak kecil, gimana kalau misalnya mereka sekolahnya gimana, terus kayak kalau belajar mereka gimana. Kayak di situ aku kayak okay, we gotta do something about this. Kalau emang kita nggak bisa mencegah sampah yang kita hasilkan, ya udah, emang pasti setiap orang akan menghasilkan waste gitu. Tapi gimana caranya kita reduce the waste, kita recycle, reuse it again and again. Kayak misalnya ini ya, ini kotak belanjaan, ini belanja di BLP, ini bahannya karton, lebih mudah dihancurkan dalam ekosistem dibandingkan plastik, tapi sebisa mungkin aku berusaha untuk menggunakannya kembali. Jadi kayak gini nggak aku buang, aku simpen. Aku punya kamar yang khusus untuk taruh barang-barang, bukan gudang ya, I mean kayak itu kamar tidur juga, tapi kayak kamar kerja juga. Jadi kayak ada barang-barang beauty dan beberapa kotak-kotak kayak gini aku selalu simpan. Kenapa? Jadi kalau ada pemenang giveaway aku pakai lagi, atau mungkin ngasih kado gitu, aku pakai ini, tinggal aku hias dan lain-lain. Seperti itu. Kayak there's a lot of ways gimana caranya kita bisa merubah kebiasaan, kita bisa do something about this. Dan aku berharap teman-teman bisa inspired dari video ini, bisa kayak mencoba. Aku nggak bilang aku udah kayak zero waste living, tapi kayak we gotta try our best buat kayak bisa apa ya, ngehasilin sampah lebih sedikit, bisa mendaur ulang sampah di rumah dan sebagainya. Kalau misalnya nggak bisa teman-teman, aku bukan karena campaign Body Shop dan bukan karena aku diajak sama Body Shop, tapi nggak cuma Body Shop kok, ada beberapa brand lain kayak Sensatia Botanical, itu brand dari Bali tapi sekarang udah expand ada di Jakarta juga, dan aku nggak tahu mungkin ada di kota lain. Mereka kalau misalnya kita bawa balik kemasannya, mereka kasih I don't know, maybe some sort of discount atau poin, aku lupa. Terus ada banyak banget brand yang memberlakukan itu, dan itu tadi ya, karena kita nggak bisa mungkin merecycle itu sendiri dan nggak tahu mau dibuang di mana, mendingan dibalikin, dibawa ke brandnya. Kalau beberapa barang seperti box ini bisa dipakai ulang, dipakai ulang. Terus kalau misalnya baju kalian udah bosan, jangan dibuang, tapi misalnya dikasih ke panti asuhan atau di restyling dan lain-lain. Banyak banget caranya teman-teman. So segitu aja dari aku. Thank you so much for watching this video. I hope this inspires you, and minimal kalau tidak menginspirasi, bikin kalian mikir. So thank you so much, and I hope to see you guys on another video. Bye bye.